Gimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, ini Baik. Kakak boleh dulu perkenalkan namanya. perkenalkan nama saya Yulia Salsabila. Nama saya Raffi. Terima kasih kalian berdua sudah membantu hadir di sini. Jadi sekarang sampai aja kalian berdua cerita. Kita mulai ini. Sesi kami kita. Nah di sini itu ada yang namanya asas kesehatan. Nah sebelum kita mulai, saya jelaskan sedikit dulu tentang aturan dalam konseling kali ini. Itu dengan asas kesehatan itu artinya semua cerita yang ceritakan saya nanti itu tidak akan saya ceritakan ke orang lain. Nah, jadi cerita itu hanya kakak dan saya saja yang tahu. Terus nanti kalau saling bicara, jangan saling memotong agar kita sama-sama nyaman ya. Dan kelihatannya kalian sedikit canggung ya. Ya, Sebetulnya kalian sudah pernah konseling dulu? udah tapi 2 tahun yang lalu campur lagi. Ada berjuang lagi. Ibu tahun yang lalu ya. Jadi tujuan kita ke sini itu untuk mengistilahkan apa? Jadi ini kan kemarin itu saya sama saya itu dulu berkeluarga di rumah. Mungkin kemarin ada saya tak keluar yaitu main sama mereka. Keluar, tapi saya sebelum jam balik kak saya sudah mengingatkan jauh-jauh dari jam itu sudah jam itu karena orang tua saya menyuruh buka acara adiknya ternyata saya membangun kak ada saya tidak mendengar bahkan tidak juga menyampaikan saya dan saya juga tidak paham. Jadi pas pulang saya bukakan pintu, mungkin ayah saya mendengar suara keluarga. Jadi sekarang ibaratnya mereka bisa lain. Saya nggak ngasih tahu sama anak saya bahwa jam badannya segini, padahal saya udah berusaha kak menyebutnya. Ada ayah sama anak saya nggak mau. Oke, cuma tidak dianggap sama adik ya. Saya senang tidak senang saya ada permalam kan beda saja perempuan saya nggak boleh berbahas gitu mungkin karena mungkin mama saya juga saya enggak mama juga saya dia suka pulang berapa kemana itu dilarang kayak saya. Jadi itu sebenarnya Gina sama Caca itu sayang kalian, tapi mungkin lebih khawatir sama adik karena dia baru lulus dari SMA. Jadi kalau menurut kalian gimana? Apa kalau 9? Kalau muka datang dan ini ya aku agak singkat kerja ada jalan ini akhirnya pas dari menaknya kalau enggak bukan mana kita tidak buka aku Kalian ada berapa
berdua kalau ada tiga, aku cuma berdua. Orang tua yang waktu kalau kita pernah nggak misalnya nggak juara atau siapa itu ada yang nggak prediksi ada kan ada berantemnya itu gara-gara satu ada yang suka main pakai ada yang mati jadi orang tua kita lebih sayang ke anaknya yang lebih rajin. Kalau boleh gimana? Kalau saya kan sebagai kakaknya, kalau misalnya pendidikan sekolah mungkin juga apa-apa katanya itu tidak menekankan harus juara, tapi kalau masalah nilai itu ya harus tinggi gitu. Jadi saya pribadi saya nggak harus sungguh-sungguh belajar nilai tinggi. Kalau masalah membereskan rumah kan main HP, ya saya juga sering sebel sama anak saya karena saya selalu disalahin membersihkan rumah, tapi dia terkadang menyemangkan terus mencari alasan mengerjain tugas lah, tidak ada tempo lah, padahal enggak sudah duduk ngemil depan TV, entah ya PC sama teman-temannya rawat, jadi ibaratnya saya membesarkan anak itu sendiri kak, ada bantuan padahal itu tugas rumahnya semua nggak sendiri kak. Berarti semua tugas rumah itu dinaikkan ke kalian. Mungkin beberapa yang mendekat dia kerjakan cucian piring, buang sampah yang ada di tempatnya. Mungkin dia segala 2 kali melakukan, tapi mungkin kalau tiap hari ya kebanyakan saya yang membersihkan. Ya kan dia kakak, berarti dia harus lebih dong dari aku. Dia seorang kakak, berarti dia ada yang bersemangat. Karena adanya aku itu pulang sekolah jam 5 kak, capek, jadi butuh istirahat. Kan ada kakak, main dari sana yang bersemangat. Jadi nggak semuanya itu harus kakak yang ngerjain ya, jadi bisa berbagi tugasnya. Kalau biasanya orang tua berbeda ya. Iya, ke orang tua lebih kerja. Pulangnya malam semua. Kalau ayah pulangnya malam kak. Tidak ada keseluruhan dari Berarti dari pagi sampai sore itu semuanya kecuali yang kerja atau Dina Jadi antara kakak sama adik karena kerjaan rumah itu sebenarnya bisa diselesaikan sama-sama kalau kita saling mengerti. Coba kita belajar, adik juga coba mengerti kakaknya juga mengerti. Coba kalian mungkin bagi tugasnya, misalnya nanti Dina nyapu sama pel tadi teteh piring baju gitu ya besoknya. Kalau misalnya lagi marahan kalian berdua, jangan langsung marah ya atau langsung diam, coba kakak ngomong gitu ke adiknya pelan-pelan. Jangan lagi gitu, kakak juga capek bantuin gitu. Kakak juga tahu ada capek pulang dari rumah. Kakak juga, ayo kita bareng-bareng kerjanya gitu ya. Nah, jadi supaya kalian tidak saling salah paham
kita akhiri saja ya hari ini. Mungkin kalau kalian besok mau datang lagi ke sini juga boleh ya cerita lagi. Oke, sampai